Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pagi hari ini kira-kira jam 6 pagi kita berada di Kelok 1. Pagi hari ini mengingatkan kita kepada pada zaman dahulu nenek moyang kita menanam cengkeh. Dan waktu-waktu kecil dulu kita mempergunakannya untuk mencari cengkeh di ladang kelok-kelok 44. Maninjau yang terkenal dengan penghasil cengkeh karena di setiap keloknya ditanam dengan hasil tanaman cengkeh. Dulu dikenal juga dengan nama istilah sate kong Jawa. Sate kong Jawa bermakna di mana seseorang melakukan atau mengambil cengkeh orang lain atau mencuri dengan istilah sate kong Jawa. Cukup sedikit saja. Besarnya satu sate kong Jawa adalah sebesar kaleng susu. Nah, ini pohon cengkeh. Suara wiu-wiu di kelok-kelok. Nah, sekarang kita mendekati Kelok 2. Suasana pagi ini mengingatkan kita pada waktu tahun 80-an di mana masyarakat sekitar meninjau menanam cengkeh dan rata-rata pencariannya dari hasil cengkeh. Ini nampaknya batang cengkeh sudah mulai berangsur-angsur ditanam kembali. Berada di Kelok 3. Ini cengkeh yang ditanam penduduk. Kelok 3 ini menjadi saksi bisu di mana adanya sebuah benteng. Benteng ini sering kita gunakan. Nah, timbunan dari rumput-rumput ini adalah benteng, saudara. Nah, ini dia bentengnya. Masih tinggal. Benteng ini digunakan pada zaman Jepang untuk mengamati musuh dari atas sampai ke bawah. Nah, kita lihat ini pohon cengkeh yang rindang mengingatkan kita pada waktu dulu, waktu kecil-kecil sudah pulang sekolah pergi ke kelok-kelok untuk mencari cengkeh. Nah, merah hingga matahari terbit di letter W. Pagi hari yang cerah ceria ini mengingatkan kita bahwa Maninjau mengalami masa keemasan pada zaman dahulu. Sekarang penduduk sudah mulai berbangkit dengan menanam cengkeh kembali. Mudah-mudahan hasil tanaman cengkeh bisa merubah pendapatan penduduk. Tidak lain hanya karamba saja yang bisa meningkatkan pendapatan. Nah, Kelok-kelok 3 ini bukti sejarah kelok yang tingkat ketajamannya yang agak tinggi juga. Sampai
sekarang kita akan sampai di kilo 4. Nah, ini saudara bunyi wuya. Ciri-ciri khas kilo bunyi wuya itu. Nah, ini di kilo 5 ini ya tanaman cengkeh. Sebagian dari cengkeh ini sudah berhasil atau menghasilkan cengkeh. Tapi hama seperti binatang kera juga menjadi permasalahan. Nah, ini kawat nanti lah di tempat sini. Ini pemandangan di kilo 5. Pada waktu pagi, pada zaman 80-an atau tahun 80-an kita sering mencari cengkeh sampai ke kilo 5 ini. Bunyi wuya ini merupakan saksi sejarah yang tak bisa ditinggalkan. Nah, ini kita lihat juga pohon cengkeh, saudara-saudara. Nah, sekarang kita sampai di kilo 6. Ini monyet-monyet yang berada di kilo 12.
Berhenti suat. Nonton. Nah. Ya saudara, sekarang kita berada di Kelok 9. Ini ada di perkebunan penduduk. Nah, di mana di sini banyak sekali pohon cengkeh yang masih kecil atau ketinggiannya 2,5 meter. Nah, ini daun cengkehnya, saudara. Kelok 9 ini kita lihat juga nampak pemandangan di samping pohon cengkeh. Ini begitu banyak ke bawah. Di Kelok 9 kita akan melihat begitu banyak pohon cengkeh yang sudah ditanami oleh penduduk. Penduduk setempat sudah mulai bangkit dengan menanam cengkeh. Masuk tuan. Ah, karuan. Sani. Nah, kapten ada memujang tu kau berhenti ya. Tapi di tepi dulu, tepi sebelah kirinya, sebelah kanan. Salah tarik. Nah, sampai jatuh kan. Jatuh tu yang cak. Apa? Nah, scroll. Masuk tu, tepi. Oke. Nah, sekarang kita berada di Kelok 13. Di Kelok 13 ini ada tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh ini milik Bang Ujang. Nah, kita lihat ke atas. Ini pohon cengkeh dengan rantingnya. Nah, ini dia. Di Kelok 13 ini juga penduduk tidak saja hanya menanam cengkeh tetapi juga pala. Nah, ini pohon pala.
terdengar di sini bunyi kendaraan yang lalu lalang. Ini pohon pala juga. Ini kuburan dari nenek moyang Bang Ujang. Dan ini dia dangau. Biasanya di dangau ini kalau kita sering menjaga atau mengawasi pohon cengkeh, orang tidur ataupun tinggal di sini selama musim cengkeh. Dan di bawahnya ini biasanya dipergunakan untuk memasak. Kamarang ini turi ya. Pas hati-hati jalannya. Halo guys, sekarang kita kaki. Biasalah. Halo guys, sekarang kita berada di kilo 13. Kilo 13 ini kita hadir di sini untuk menyaksikan pohon cengkeh yang ada di kilo 13, di mana pohon cengkeh di sini sudah mulai tinggi dan ini daun cengkehnya. Teringat pada tahun 80-an sudah kita pulang sekolah, tukar baju, tukar celana dan pergi kelok-kelok. Kadang-kadang tidak menenggang waktu hari panas atau hujan, yang penting mencari cengkeh. Kita ingat pada tahun 80-an, ingat masa tahun 80-an dan ingat juga pada masa sekarang. Kita berada di dangau. Dangau ini tempat di mana penduduk menjaga cengkeh dari pencuri. Kalau dulu terkenal juga dengan satikong Jawa. Nah, satikong Jawa itu istilah di mana seseorang melakukan pencurian terhadap masa cengkeh dengan istilah satikong Jawa. Nah, dangau ini digunakan bagi penduduk untuk menghuninya. Dia tinggal di sini siang dan malam, dan untuk itu kadang-kadang ya tidak hujan dan malam. Alangkah ngirinya kalau 44 dulu, tapi itulah namanya kehidupan. Nah, sekarang kita lihat, buktikan bahwa cengkeh ini sudah mulai besar karena diawasi baik siang dan malam, baik musuhnya dari tupai ataupun manusia. Jadi Piliang melaporkan dari kilo 13. Selamat bagi para penduduk untuk membesarkan cengkehnya. See you next time, Edi Piliang. Dan jangan lupa subscribe. Thank you. Nah, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Aswad ya? Iya, Dulu pernah mencari cengkeh tak? Kelo-kelo. pernah Tahun berapa tu? tahun 80-an. Tahun 80-an. Berapa waktu tu harga cengkeh dulu? Harga cengkeh sekitar 1.200 1.200 tu per kilo apa per liter? per liter. Per liter itu yang basah ya? Yang basah. Nah, itulah kesan-kesan dari penduduk setempat karena mencari cengkeh sampai ke kelok-kelok sebagai mata pencarian tambahan selain daripada menangkap ikan ke danau.